Banyak orang yang nggak suka dengan sosial media karena satu hal. Karena konten-konten di sosial media bikin mereka merasa hidup mereka lebih buruk. Dan di video kali ini aku bakal bahas tentang apa yang terjadi di sosial media dan kenapa seharusnya kamu jangan quit sosial media sebelum kamu nonton video ini sampai selesai. Menurut aku, kenapa banyak orang quit sosial media? Karena konten yang mereka konsumsi selama ini, sesimpel konten joget-joget nggak jelas, konten prank nggak jelas, konten yang bikin mereka tuh merasa harinya lebih buruk. Padahal kalau kita switch konten yang kita konsumsi dari sekedar konten nggak jelas ke konten yang lebih bermakna, konten yang punya benang merahnya, aku yakin kamu akan melihat sosial media dari kacamata bahwa dia justru bikin aku lebih semangat. Kalau kamu cari motivasi, kalau kamu cari inspirasi, ada jutaan motivasi dan inspirasi yang tersebar di sosial media. Dan di video kali ini aku nggak menyarankan kalian untuk terus bermain sosial media atau menyarankan kalian untuk berhenti main sosial media. Di video kali ini aku akan mengajak kalian berpikir dulu bagaimana otak kita itu menampung apa yang kita konsumsi setiap harinya. Mari kita balik ke fase di mana ketika nenek moyang kita masih berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka untuk cari makanan yang mengandung lemak, gula, garam, itu sulit sekali. Sehingga otak mereka berpikir bahwa makanan itu sangat-sangat penting. Dan dopamin bikin mereka berpikir bahwa apapun yang mereka upayakan, itu sangat-sangat berharga. Kemudian di fase 300 tahun lalu, saat revolusi industri, di mana makanan mengandung gula, lemak, garam, dan lain-lain, diproduksi secara massal dan semua orang bisa dapat akses ke makanan tersebut tidak terlalu dianggap penting lagi. Makanan tersebut sudah diakses oleh semua orang. Tidak sepenting yang dirasakan oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Dan otak kita berpikir bahwa gampang sekali kita mengakses dan instan. Kata kuncinya instan. Yes, otak kita berevolusi dengan reward circuit. Reward, adanya imbalan. Sehingga sosial media industri mulai masuk, let's say Facebook, Google, dan YouTube. Mereka mencari tahu bagaimana caranya industri ekonomi ini beralih untuk memanfaatkan sisi emosional manusia, sisi intelektual manusia, sisi sosialisasi manusia. Yes, kalau kata Denko, sosial media yaitu fast food untuk sosialisasi. Pornografi, fast food untuk intimasi. Video game adalah fast food untuk mengejar pencapaian. Dan Netflix adalah fast food untuk hiburan. Sehingga ketika ada kata-kata fast food, nggak cuma di sisi makanan, kita itu mengejar sesuatu yang berbau instan. Karena sulit sekali untuk kita harus berburu makanan yang seperti ribuan tahun yang lalu. Sehingga sekarang ada yang namanya fast food, kita bisa pesan makanan langsung nyampe ke rumah. Sosial media seperti itu. Sekarang dari konten yang panjang, dari dimana kita nonton film atau TV atau sinetron, beralih ke konten yang cuma 10 menit, 15 menit. Sekarang kita bisa konsumsi konten cuma 10 detik, 20 detik. Kita scrolling tanpa kita sadari kita sudah scrolling dan menyelam di sana lebih dari 1 jam. Dan kita menyesali perbuatan kita tersebut. Cara simple aku agar kita scrolling sosial media tanpa ada penyesalan yaitu sesimpel tujuan kita scrolling dan konsumsi konten tersebut bukan untuk sekedar konsumsi, tapi konsumsi untuk produksi lagi. Dan itulah kacamata kreator yang menurut aku sangat efektif ketika kalian memakai topi produser. Yang dimana topi produser ketika kita scrolling sosial media, kita nggak sekedar ngelihat bahwa oke, scrolling untuk kepuasan, untuk hiburan, untuk fast foodnya sosialisasi. Enggak, tapi kita konsumsi untuk kemudian kita combine dengan ide dan kreativitas kita bikin, kita produksi konten tersebut, sehingga itu menjadi karyanya kita. Dan di video kali ini aku bakal share 3 tipe kreator yang harusnya kalian aware dan kalian tahu mana yang harusnya kalian konsumsi. Yang pertama yaitu trendjakers. Ini tipe kreator yang hanya fokus kepada tren. Mereka melupakan value-nya, mereka even nggak aware kemarin mereka bahas konten apa. Mereka even nggak tahu harus menulis seperti apa. Yang mereka tahu hanyalah viral, 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 viral. Mereka melepaskan topi tentang pentingnya konten itu bervalue kepada audiens mereka. Tapi problemnya yaitu tipe konten viral seperti ini itu nggak long lasting, nggak bertahan lama. Mungkin mereka hanya viral 1 bulan doang, dan mereka bingung untuk viral berikutnya seperti apa. Yang mereka harus lakukan yaitu menyesuaikan dengan tren. Tapi teman-teman, kalian harus aware, kalau tipe kreator seperti ini itu gampang sekali digantikan oleh AI. Sehingga mereka itu tidak ada sisi emosional dengan audiensnya. Sehingga audiens juga lupa kalau mereka nggak upload 1 bulan. Itu tipe kreator yang pertama. Dan solusi aku untuk tipe kreator yang pertama yaitu bukan fokus hanya pada views atau engagement doang.
Tapi pelajari juga value apa yang bisa kalian kasih ke audiens kalian, benang merah apa yang kemudian solve your own problems dan solve your audience problem. Yang kedua yaitu tipe kreator yang pintar dan tidak suka dengan algoritma sosial media. Mereka memang pintar, tapi mereka tidak mau mempelajari social media marketing. Sesimpel, mereka tidak tahu cara bikin hook, mereka tidak tahu packaging sosial media seperti apa. Mereka ibarat profesor yang cuma ngomong depan kamera dan kelihatan pintar doang. Padahal menurut aku pribadi, kalau orang kelihatan pintar di sosial media itu udah umum. Tapi kalau kita sebagai kreator, bikin audiens kita merasa pintar setelah konsumsi konten kita, itu baru luar biasa. Dan saran aku untuk tipe kreator yang kedua ini yaitu, coba pelajari social media marketing, coba pelajarin gimana caranya jualan, coba pelajarin bagaimana caranya bangun website builder, coba pelajarin bagaimana kalian bisa connect dengan audiens kalian, coba pelajari cara bikin hook. Dengan kalian mempelajari hal ini, kalian itu nggak sekedar merasa bahwa pinter sendiri doang, kalian juga bisa bikin audiens kalian merasa pinter, dan kalian juga bisa dekat dengan audiens kalian. Yang ketiga, dan yang paling aku suka yaitu the value creators. Kalau kalian tahu Alex Hormozi, Stephen Bartlett, Danko, Chris Williamson, Naval Ravikant, James Clear, semua orang-orang yang aku sebutkan tadi, mereka yaitu orang-orang yang berkarya dan memberikan banyak values bagi aku, bagi kamu, dan bagi siapapun yang merasa kecipratan ilmu-ilmu dan value dari mereka. Kreator-kreator seperti mereka, itu dijamin bisa bertahan lama dengan karyanya. Mereka bisa hidup dengan karya mereka. Mereka bisa dapat jutaan audiens. Even mereka bisa attract clippers di luar sana untuk terus bikin konten dari wisdom-wisdomnya mereka. Dan itu aku yakin adalah kreator-kreator yang bermakna, yang bervalue, yang punya benang merahnya tersendiri, sehingga konten-konten dan apa yang mereka sampaikan itu gampang sekali dicerna oleh audiens mereka. Karena relatable, karena mereka solve their own problems. Dan itu aku maksud dengan the creators economy. Even 2030 nantinya, orang seperti itu sangat sulit tergantikan oleh AI. Saran aku untuk teman-teman yaitu, pelajari untuk jadi kreator yang nomor 3 tersebut. Tapi bila aku bingung mulai dari mana, simple. Mulai dari dokumentasikan perjalanan atau journey kalian sendiri, kemudian solve your own problems, cari solusinya, kemudian kamu share melalui tulisan atau format apapun solusi tersebut. Fase dari kamu berangkat menuju kamu yang versi terbaik sekarang. Dan aku yakin banyak orang di luar sana yang kemudian akan menemukan karya kamu. Share what you love, and the people who love the same thing will find you.